Color Happy, berbagi pengalaman, cerita, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahri Vandaru di channel Color Happy. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab ini ya beberapa pertanyaan ya Q&A yang beberapa kali saya sering muncul di komentar. Itu ada tentang pertanyaan-pertanyaan masih seputar gambar dan microstock, jualannya di mana dan lain-lain gitu ya. Nah ini saya sih nggak bisa capture, saya nggak inget harus bongkar-bongkar lagi di video yang mana, jadi langsung aja ya beberapa pertanyaan yang kira-kira sering muncul dan sering tiba-tiba di benak saya, oh iya ini belum terjawab ya kayak gitulah kira-kira. Yuk kita langsung cek pertanyaannya. Ya, yang pertama yang sering saya lihat beberapa pertanyaan tentang ini ya, kalau gambar manual itu bisa dijual nggak gitu? Maksudnya manual itu ya dari pensil, dari pulpen, atau pokoknya gambar manual apapun ya, dijual di microstock atau di mana. Jadi tapi pertanyaannya itu nggak spesifik dijual di mana gitu, atau ada juga yang jual di mana, tapi kebanyakan sih bisa dijual nggak. Saya jawab sih, jawabannya adalah bisa. Jadi banyak gitu. Kalau misalkan di mananya sih banyak ya sebenarnya. Kalau gambar manual nih ya, kita bilang manual itu sebenarnya ya tinggal difoto dengan kualitas kamera yang bagus ya. Sekarang handphone kan udah bagus ya, lighting yang bagus. Nah itu bisa, misalkan pertama kalau misalkan teman-teman menjual di microstock itu ya kategorinya illustration gitu, bisa dijual di kategori illustration, mau gambar painting kayak, atau mau drawing, atau mau ya banyak sih ya, misalnya gambar graffiti gitu di foto, itu bisa dijual dengan kategori illustration, jadi JPEG ya gambarnya, atau TIFF itu. Nah itu kalau misalkan teman-teman nggak pakai foto pun punya scanner juga lebih baik, jadi karena kualitasnya lebih bagus ya. Jadi gambar drawing gitu, atau painting pakai cat air itu tinggal di scan tuh bisa dijual di microstock itu, atau mungkin di market seperti Creative Market, seperti apa lagi ya, itu juga banyak sih yang menjual template kayak watercolor segala macam, itu juga bisa situ. Itu untuk microstock dan art market yang seperti ini ya, bundling itu loh, harus saya lupa namanya apa, itu dulu pernah saya ulas tuh di video. Lalu yang kedua itu juga bisa dijual di NFT ya. Kebetulan memang NFT sekarang lagi nggak bagus ya, tapi saya yakin sih pasti nanti akan balik lagi sih, karena ya biasalah selalu ada naik turun, nanti lama-lama kan habis naik terus turun, habis itu naik dikit stabil. Saya rasa sih trennya bakalan seperti itu. Itu juga akan bisa. Yang penting sih teman-teman sih mau gambar apapun teknisnya, mau digital mau manual ya tetap gambar aja sih. Jadi kalau saya sih kadang juga pindah-pindah sih, kadang manual, kadang lukis, kadang digital, ya sesuka saya aja, yang penting tetap gambar gitu sih. Nah itu kalau ngejualnya bisa yang pertama bisa di ya banyak art market, banyak juga vektor tadi kan nggak ngomongin vektor kan digital ya, banyak di Microsoft bisa, di NFT juga bisa gitu. Tapi kalau NFT mungkin teman-teman harus yang belum pernah mencoba ya memang harus dipelajari dulu ya, research dulu tentang NFT itu apa dan kripto itu apa, itulah harus lebih tahu dulu kalau yang memang belum pernah mencobanya. Itu untuk pertanyaan pertama, yaitu kalau gambar malam bisa dijual nggak sih, jualnya di mana? Itu bisa jawab banyak cara menjualnya, banyak tempat juga menjualnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, next ke pertanyaan kedua, yaitu gambar fan art bisa dijual nggak sih? Dijual di ya misalnya kayak microstock atau di, sebenarnya gini ya, kalau jawabannya bisa iya bisa tidak. Jadi kalau di microstock itu saya rasa nggak bisa, karena itu kan berkaitan dengan copyright. Jadi misalkan teman-teman gambar Spider-Man gitu ya, itu nggak mungkin bisa dijual di microstock, ataupun di art market seperti Creative Market atau Design Bundle atau Creative Fabrica. Saya rasa sih itu nggak bisa, karena ada peraturan di situ, nggak bisa menjual karya-karya yang mengandung copyright gitu. Jadi apalagi itu copyright-nya kan semua orang udah tahu gitu ya, yang kayak gitu yang ya superhero yang cukup terkenal misalnya, itu bukan agak susah, emang nggak bisa gitu. Tapi kalau di NFT itu bisa. Jadi banyak yang fan art yang dijual tuh seperti ya banyak lah. Jadi entah itu diparodikan atau emang benar-benar dibikin versinya dia, itu bisa. Bahkan ya karya NFT yang
istilahnya itu misalkan kayak Bored Ape Yacht Club itu kan ada satu versinya dia, itu ada versi derivatif atau turunannya. Nah, itu juga banyak itu orang-orang yang menderivatifkan itu dan tidak di istilahnya gini ya. Nah, kalau saya menangkapnya kan kalaupun itu ada copyright gitu kan berarti ada royalti. Maksudnya ketika orang itu menderivatif, ini pikiran saya ya, pandangan saya. Itu bikin derivatifnya atau turunan, itu kan berarti ada menyantumkan apa namanya berapa persen untuk si yang aslinya gitu, yang kreatornya. Tapi ternyata enggak. Jadi itu asal-asal aja bikin ini sebenarnya kan bikin ini laku banget. Misalkan Oke Bears laku, terus nanti ada bikin Oke Bears yang mirip-mirip atau versi yang lain atau Oke Bears versi Bangsi atau versi apa gitu ya, versi Basquiat. Itu pun nggak menyatakan royalti dan asal bikin dan laku gitu. Dan itu makanya saya agak bingung sih apa namanya rules-nya di NFT itu agak sedikit bingung ya, berbeda dengan di tempat lain ya, kok bisa ya, padahal kalau di apa namanya di seni rupa konvensional itu seperti itu saya rasa sih nggak eh, kurang ini ya, kurang etis sih. Misalkan kita bikin lukisannya siapa ya, Raden Saleh gitu, terus bikin Raden Saleh versi ini boleh-boleh aja sih, tapi rasanya kok nggak tahu, kalau saya tuh rasanya kayak kurang kurang menjadi diri sendiri. Ya mungkin kalau untuk mencari cuan atau karena mungkin caranya seperti itu, tapi kayak ada rasa kurang etis kalau bagi saya sih. Tapi ya itu bagi orang lain ya bebas-bebas aja sih kayak gitu. Tapi untuk NFT emang rulesnya emang agak kurang kurang jelas sih. Yang banyak juga yang apa namanya kena kasus plagiat, kena kasus apa namanya itu kayak, ya saya juga pernah waktu awal-awal tuh pernah karya saya diambil, dijual-jual tuh juga udah berapa kali di OpenSea itu kan emang udah kayak apa ya, udah udah sampah lah isinya tuh sejak itu tuh. Tapi makanya tuh saya agak susah jualan di situ. Ya kurang lebih sih jawabannya tadi. Kalau untuk fan art itu bisa dijual, tapi tempatnya nggak bisa semuanya. Jadi kalau microstack saya rasa emang nggak bisa karena ada peraturan tentang copyright. Tapi kalau di NFT ya sebisa mungkin sih nggak yang ini banget lah, yang dibikin yang benar-benar tetap ada karakternya kita gitu aja sih, lebih baiknya sih gitu sih. Lalu pertanyaan yang ketiga, ini jadi tentang penggunaan aplikasi atau software ya kan, ada juga yang banyak bertanya aplikasi apa itu yang dipakai, aplikasi apa, terus kalau pakai ini bisa nggak gitu, atau apa ya seputar pertanyaan kok harus pakai itu bisa nggak ya. Jadi yang saya gunakan, ini saya jawab dulu ya, yang saya pakai itu memang Adobe Illustrator. Karena kenapa? Karena memang pegangan saya setiap hari ya itu, karena memang saya basicnya kan memang Illustrator sama graphic designer. Jadi memang dulu itu memang belum ada istilahnya tuh, ya dulu ada kayak freehand, Corel, tapi saya nggak terlalu cocok. Dan ternyata yang paling enak Adobe Illustrator ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin yang udah pakai mobile ya, pakai handphone, pakai apa namanya Android gitu ya, atau iPad segala macam, itu kan udah banyak aplikasi-aplikasi yang untuk menggambar gitu. Jadi nggak harus vektor pun juga ada sebenarnya. Nah karena ini kan memang awalnya pembahasannya kan kita ranahnya masuk di Shutterstock ya, Microstock maksudnya, itu kan vektor kebanyakan. Dan emang kayak tren NFT waktu itu kan belum masuk, jadi ya kebanyakan ilustrasi ya kebanyakan emang pada belajarnya vektor. Makanya kalau vektor itu mostly pemakaiannya tuh pada pakai Adobe Illustrator gitu. Ada sih beberapa kayak ya Affinity Designer, tapi saya nggak begitu paham ya itu diinstal di mana, terus pemakaiannya saya juga belum pernah nyoba. Mungkin nanti lain kali kita coba sih. Tapi kalau misalkan selain vector base kayak JPEG ya, bitmap itu kan banyak banget ya, bisa pakai apa aja sih sebenarnya. Di handphone itu juga udah banyak banget sih, di tablet, di iPad itu, apalagi kayak Procreate sekarang itu udah bener-bener bagus banget bikinnya. Jadi saya rasa sih dengan Procreate aja tuh udah bisa dijual, mau di Microstock juga bisa, di NFT market bisa, di mana aja bisa. Karena sekarang kayak file PNG, file GIF, terus JPEG itu udah banyak dibutuhkan. Jadi untuk kegunaan-kegunaan yang lebih praktis lah gitu. Kalau untuk vektor itu kan emang agak susah ya, jadi harus di download lalu diolah dulu di Adobe Illustrator tentunya, terus IPS itu lalu baru dibikin desain secara manual. Tapi kalau misalkan PNG, sekarang tuh PNG lagi banyak yang butuh, karena sesimpel kita download, kita ambil, kita tap login di Canva atau tap login di story Instagram itu udah bisa gitu. Jadi sangat sangat mudah, karena kan kebutuhan sekarang tuh orang mau bikin banner, mau bikin apa-apa itu kan
kadang udah nggak perlu Photoshop atau Illustrator lagi, langsung aja pakai Canva atau malah langsung di Instagram misalkan ya, bikin banner jualan gitu, langsung di story atau di feed ditempel-tempel langsung itu udah bisa. Jadi ada aplikasi layout juga kayaknya sih, saya nggak tahu, tapi selain Canva mungkin ada, tapi udah banyak aplikasinya. Jadi makanya sekarang tuh lebih banyak jual PNG, jual GIF itu udah banyak, jadi itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya software yang saya pakai apa, aplikasi apa, yaitu Adobe Illustrator. Tapi yang lain-lain memang saya belum pernah nyoba. Paling Canva saya main-main doang gitu. Ya sekarang sih intinya, makanya saya agak bingung sih ini kalau misalkan Adobe Illustrator terus gitu tutorialnya ya, itu kayaknya nggak berkembang juga, karena lama-lama itu aplikasi itu makin banyak dan makin simple, lebih lebih otomatis, dan itu orang awam pun bisa memakai. Makanya sekarang tuh yang konten-konten sosial media kayak bikin-bikin banner, bikin feed untuk Instagram dan lain-lain tuh sekarang tuh udah mudah banget. Jadi tinggal Canva aja udah cukup gitu ya. Paling ntar kebutuhan ilustrasi ya bisa download dari PNG yang dijual sama teman-teman kontributor di Canva, misalkan kayak gitu. Nah kayak misalkan nih di PNG Tree itu juga banyak jualan source PNG ya. Jadi ya memang sekarang kalau dibilang cuman vektor aja, mungkin nanti akan saya expand ke yang lain. Jadi tutorial mungkin tentang bikin ilustrasi entah di Procreate atau di mana, saya belum kepikiran sih, tapi yang jelas insya Allah nanti saya akan kembangkan. Jadi nggak cuma pakai Adobe Illustrator aja gitu. Baik teman-teman ya, itu beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering saya lihat di komentar di di YouTube. Jadi ya memang nggak semuanya bisa saya jawab, karena saya juga mungkin ada teman-teman yang udah bantu jawab juga tentang technical, tentang hal yang berbau teknis, mungkin udah ada yang dijawab juga. Tapi yang ini yang hanya saya yang kira-kira sering terlintas, oh ini ya kayak ini perlu dijawab, ini perlu dijawab. Jadi 3 pertanyaan itu yang saya rasa sih bisa saya jawab, jadi nggak bisa semuanya. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.